Coba Niko tes dulu. Belas kalimat pasti menang. Suaranya belum meredu nih. Belas kalimat pasti menang. Oke, Niko mau nyanyi lagu satu pujian musik. Pasukan menembak, saya tidak menembak.
adik-adik, udah senang ya memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, tutup tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami duduk diam, dengar-dengaran akan Engkau, supaya kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, siapa nih yang masih ingat cerita firman Tuhan bulan lalu yang Cidika sampaikan? Ada yang masih ingat? Ya, betul, mengenai Petrus ya. Ya, Petrus, siapa sih Petrus itu? Coba kita kilas balik nih sebentar nih. Petrus merupakan murid Tuhan Yesus yang sangat dekat sama Tuhan Yesus. Salah satu yang sangat dekat pada Tuhan Yesus. Petrus juga satu-satunya murid yang berkata, "Engkau Yesus anak Allah, Mesias," ya, gitu. Petrus juga satu-satunya murid yang berjalan di atas air menghampiri Yesus, ya. Nah, adik-adik, ketika Petrus mengalami kegagalan waktu dia menyangkal Yesus 3 kali, dia menyesali perbuatannya, ya. Dia ingin bertobat dan melakukan terobosan dalam pelayanannya, ya. Nah, ketika Tuhan Yesus bangkit, ya, ketika Yesus bangkit dan naik ke surga, Petrus memanfaatkan kesempatan yang kedua itu dengan sungguh-sungguh. Dia sangat fokus dan sungguh-sungguh dalam pelayanannya. Bayangkan ya adik-adik ya, dia berkhotbah aja di Serambi Salomo, 3.000 jiwa bertobat. Wah, dahsyat ya pelayanan Petrus. Nah, apalagi ketika orang ya sakit, dengan ketemu bayangan, nggak ketemu Petrusnya loh, ya, kena bayangan Petrus aja orang sakit jadi sembuh. Dahsyat ya pelayanan Petrus ya. Tuhan pakai Petrus luar biasa. Nah, karena pelayanan Petrus yang luar biasa membuat orang menjadi banyak yang menerima Tuhan Yesus, ya, membuat orang percaya Tuhan Yesus juru selamat, ya. Nah, hal ini membuat Raja Herodes kesal karena nama Yesus mulai terkenal, nama Tuhan Yesus tersiar di mana-mana. Raja Herodes kesal dan mulai bertindak keras kepada rasul-rasul, ya. Salah satu rasul yang dibunuh oleh Raja Herodes adalah Yakobus, ya, dengan pedang dibunuh. Setelah dia membunuh Yakobus, dia memenjarakan Petrus, ya. Nah, adik-adik, bulan ini kita akan membahas tentang terobosan dalam kesatuan hati, ya, kesatuan hati di antara orang-orang percaya, ya. Kalau bulan lalu terobosan tentang komunitas pelayanan, ya. Nah, adik-adik, ketika Petrus di penjara, ternyata, ya, ada orang-orang yang selalu mendoakan Petrus, ya. Yuk kita lihat yuk di Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 12, ya. Nah, Cicirika baca ayat yang keempat. Ya, setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing dari 4 prajurit. Ya, maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya kepada orang banyak. Nah, adik-adik, ketika Petrus di penjara, Raja Herodes tuh ketat banget menjaganya, ya. Dia bikin 4 regu penjagaan, ya, mungkin dari sisi utara, barat, selatan, ya kan, timur, ya kan, dari segala sisi penjuru tuh dia ada prajurit, ya, karena dibilang katanya 4 regu, ya, masing-masing regu 4 orang. Jadi berapa tuh? Kalau 4 regu, 1 regunya 4 orang, berarti 4 kali 4, ya, ada 16 pengawal, ada 16 penjaga yang menjaga Petrus di penjara. Nah, adik-adik bayangin, 1 orang dijaga oleh 16 orang, ya, betapa ketatnya, ya. Kenapa seketat itu? Karena nanti sehabis Paskah, Raja Herodes mau menghadapkan Petrus ke orang banyak supaya bisa dihukum. Nah, adik-adik,
Berarti ya, kemungkinan untuk melarikan diri sangat sulit adik-adik ya, karena sangat ketat penjagaannya. Tapi adik-adik lihat bahwa kuasa Tuhan melebihi dari penjagaan yang sangat ketat itu. Kuasa Tuhan yang dahsyat ada dan terjadi ketika ada kesatuan hati di antara orang-orang percaya ya. Nah, kan dibilang hari raya Paskah, dia mau nunjukin ke hari raya Paskah ke orang banyak ya, Petrus itu ya. Nah, waktu itu dikatakan di ayat 3, Raja Herodes menahan Petrus pada waktu hari raya roti tidak beragi. Nah, kalau Cici cari ya di pengetahuan di Wikipedia, hari raya roti tidak beragi itu diadakan 7 hari berturut-turut. Setelah itu baru hari raya Paskah. Artinya Petrus kemungkinan ditahan pada hari raya roti tidak beragi. Berarti Petrus ada di dalam penjara itu selama 6 hari. Ya. Nah, yuk kita baca lagi. Di ayat 5b ya. Kisah Para Rasul 12 ayat 5b. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Jemaat dengan tekun berarti ada orang-orang yang benar-benar tekun berdoa buat Petrus ya adik-adik ya. Nah, berapa hari? Kalau aku hitung hari raya roti tidak beragi ke hari raya Paskah itu 7 hari. Nah, berarti dia selama 6 hari berturut-turut. Kok 6 hari berturut-turut, Cici? Kita buka ya. Dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 6. Pada malam, sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Ayat 7, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahayanya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Jadi, ketika malaikat datang menolong Petrus, ya itu dikatakan pada malam sebelum Raja Herodes menghadapkannya kepada orang banyak. Berarti pada malam sebelum Paskah. Artinya itu hari ke-6, malam hari. Malam sebelum hari raya Paskah. Nah, adik-adik bayangin ya, bahwa jemaat Tuhan itu dengan tekun setiap hari berdoa buat Petrus, supaya Petrus ditolong oleh Tuhan Yesus. Ya, dan apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi di sini? Kita baca ya. Yang terjadi ketika orang-orang percaya mau bersatu hati berdoa buat Petrus. Kita baca di ayat dari 7 sampai 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat menepuk Petrus untuk membangunkannya segera, katanya, bangunlah segera. Ya, maka gugurlah rantai itu dan dari tangan Petrus ya. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Jadi Petrus itu bingung, ini penglihatan apa beneran gitu. Soalnya kan itu penjagaannya begitu ketat ya. Tapi Petrus bisa keluar, berjalan, mengikuti malaikat itu ya, dan berjalan keluar tanpa halangan. Penjaga-penjaga itu pun tidak tahu ya. Penjaga-penjaga itu tetap tertidur ya. Nah, di ayat 10 dikatakan, setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya. Wah, kayak magic ya. Waktu jalan ada pintu besi ya,
terhalang, tahu-tahu pintu itu kebuka dengan sendirinya tanpa ada yang buka, adik-adik ya. Jadi pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat meninggalkan dia. Jadi malaikat itu mengantar Petrus keluar dari penjara, melewati pengawal pertama, kedua, ya kan? Seterusnya sampai ke pintu gerbang penjara. Pintu itu terbuka dengan sendiri. Dahsyat ya, kuasa Tuhan ya, menyelamatkan Petrus dari Raja Herodes, dari penjara. Nah, adik-adik, apa yang kita bisa belajar dari jemaat itu? Jemaat-jemaat yang tekun berdoa. Ya, ketika kita memiliki kesatuan hati di antara adik-adik. Nah, kita kan membahas di lingkungan sekolah minggu. Ya, ketika adik-adik memiliki kesatuan hati, semua saling bersatu, mendoakan ya, seperti misalnya kita mendoakan COVID, kita harus percaya bahwa Tuhan itu berkuasa melakukan segala sesuatu karena Tuhan mendengar doa kita. Ya, seperti tadi yang jemaat bersatu hati mendoakan Petrus, hasilnya kita bisa lihat apa? Ada 3 hal hasil dari kesatuan hati orang-orang percaya yang mendoakan Petrus. Ya, 1, mujizat terjadi. Ya, mujizat terjadi. Seketika juga malaikat datang loh waktu itu. Ya, mujizat terjadi. Yang kedua, ketika pengawal-pengawal itu melihat Petrus, ya kan, keluar, nah ya, ketika pengawal-pengawal itu melihat Petrus bisa keluar, dia kan berarti apa? Mereka juga tercengang-cengang akan perbuatan Tuhan. Dan orang lain yang melihat hal itu juga menjadi takjub, ya kan? Menjadi percaya, ya. Jadi ketika kita kesatuan hati, bersatu, dan mujizat terjadi, akan menjadi kesaksian bagi banyak orang, ya. Akan menjadi akan menjadi kesaksian bagi banyak orang dan nama Tuhan dimuliakan, ya. Contohnya apa? Ya, kita bersatu hati untuk waktu itu mendoakan pembangunan gereja. Ya, dan Tuhan kasih mujizat, gereja kita bisa dibangun, ya. Ada mujizat di situ karena apa? Kesatuan hati, ya. Juga kita bersatu hati berdoa buat Indonesia, ya. Siapa di sini yang masih mendoakan tentang COVID supaya cepat berlalu? Ya, adik-adik bisa lihat hasil doa adik-adik di mana ada kesatuan hati, ada mujizat terjadi, ya. COVID mulai turun, ya. Nah, terus juga udah mulai PTMT, sekolah, tatap muka, ya. Nah, kita terus doakan sampai ini semua pulih, ya. Jika ada kesatuan hati, pasti ada mujizat dan nama Tuhan pasti dimuliakan. Nah, adik-adik, yang ketiga apa? Yang paling penting buat kita. Ketika kita bersatu hati, terus kita melihat mujizat terjadi, Tuhan nyatakan mujizat, iman kita makin dikuatkan, ya dong. Nah, ketika Petrus keluar, pertama kali yang membuka pintu itu Rode namanya, ya. Salah seorang wanita jemaat yang berdoa namanya Rode. Dia sampai tercengang-cengang, dia sampai nggak percaya gitu loh. Iya, jadi iman jemaat juga dikuatkan. Wah, ternyata doaku didengar Tuhan. Benar ya, Tuhan nyata ya. Ternyata mujizat nyata ya. Nah, dari hasil doa kita, dari hasil kesatuan hati, membuat iman kita semakin dikuatkan, ya. Semakin kita percaya bahwa kuasa Yesus benar-benar dahsyat. Ya. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Siapa yang belajar dari firman Tuhan hari ini? Ya, mari kita terus bersatu hati, ya. Di antara anak-anak sekolah minggu harus saling bersatu hati. Kita doakan semoga COVID cepat berlalu. Kita bersatu hati, doakan biar kita bisa segera bertemu lagi, tatap muka, ya. Saling berteman di gereja, ya. Saling bertemu dengan teman di gereja, ya. Dan doakan yang lain. Misalnya ada teman yang sakit, kita bersatu hati doakan teman, ya. Itu pasti didengar Tuhan, ya. Tuhan bilang apa?
Jika ada 2 atau 3 orang ya berseru dalam namaku, Tuhan pasti akan mendengar ya. Tuhan pasti mendengar doa-doa kita. Ya. Nah, adik-adik, ayat hafalannya adalah 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Adik-adik, nanti Cici tunggu ya video ayat hafalannya. Kirim ke Cici Rika. Nanti Cici Rika tunggu 5 orang pertama yang mengirim videonya ke Cici Rika. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami belajar jika kami bersatu hati seperti jemaat-jemaat yang tekun mendoakan Petrus dalam penjara, mujizat terjadi Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan untuk selalu bersatu hati, berdoa buat negeri kami, bangsa kami Indonesia, biar pulih dari COVID, ekonomi juga dipulihkan, dan semua berjalan dengan damai dan sejahtera kembali Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami serahkan Tuhan ibadah kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.